Selamat Tahun Baru. Jadi menurut kalender gereja hari ini adalah Tahun Baru, Advent. Dimulainya kalender gereja ya, bukan kalender Masehi. Nah, kalender gereja dimulai dengan Advent. Advent artinya kedatangan. 4 minggu ke depan dari minggu ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk merayakan dan mempersiapkan hati kita juga mengingatkan akan kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi puncaknya nanti di tanggal 25 Desember. Nah, kedatangan Tuhan yang pertama terjadi 2000 tahun yang lalu, dan ini setelah melewati penantian yang begitu lama. Kenapa Yesus lahir? Karena kita tahu manusia diciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, diperintahkan jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Mereka makan, mereka jatuh dalam dosa, dan pada saat itu juga dalam Kejadian Allah telah menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Tapi bagaimana dan kapan tidak tahu. Ya kan? Sampai Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini hidup 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Next. Nabi Yesaya menubuatkan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, kitab terakhir di Perjanjian Lama namanya apa? Namanya Maleaki. Nah, Maleaki adalah kitab terakhir Allah berbicara melalui Nabi. Setelah itu 400 tahun lamanya Allah diam, nggak ada lagi nubuatan. Dan kalau kita lihat ini waktu yang lama ya, 700 tahun ya. Kalau rata-rata manusia hidup 70 tahun, ini kurang lebih 10 generasi. Nah, masalahnya saudara dan saya, kita semua nggak suka menunggu, iya kan? Kalau dibilang menunggu rasanya, apalagi kalau lagi lapar gitu ya, menunggu, waduh. Kalau harus menunggu, waduh, kita semua nggak suka. Dan Advent juga mengingatkan kepada kita bahwa kita menunggu, menanti saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi Advent mirip kepada kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya hari ini kita juga sedang menanti kan? Menanti yang belum punya pacar, menanti kapan dapat pacar. Yang sudah tamat kuliah, menanti kapan punya kerja. Yang sudah punya pacar, menanti kapan menikah. Benar ya? Nah, kita semua ada hal yang kita nantikan. Dalam kehidupan ini kita juga sedang menanti, atau kita juga sedang menantikan karir atau penghormatan yang kita pengen dapatkan. Masalahnya kita nggak suka menunggu. Kenapa? Apalagi kalau kita tahu kan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Ngapain sih di surga sana gitu ya? Kira-kira curiga nggak kadang-kadang? Ngapain sih? Kayaknya dia bisa, kenapa nggak dilakukan? Kira-kira begitu. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan membiarkan kita menunggu. Waktu Tuhan menubuatkan kepada Abraham akan memiliki anak, itu digenapi setelah 25 tahun. Bayangkan tahun-tahun di mana itu tidak terjadi. Kira-kira Abraham gimana perasaannya? Pasti diledekin kan? Wah, katanya mau jadi bapak segala bangsa. Mana buktinya? Nah, kita juga semua tidak suka menunggu. Kalau bisa, wah sekarang, right now. Kan Tuhan Maha Besar. Kenapa saya harus menunggu? Yang pasti, jika Tuhan membiarkan kita menunggu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Salah satunya Tuhan sedang mempersiapkan hati kita. Bapak saya pernah cerita di kampung kami, dulu ada perlombaan memancing. Hadiahnya kalau nggak salah sepeda motor. Jadi menanglah bapak ini ya kan. Besoknya dia meninggal. Kenapa? Karena nggak kuat hatinya. Dia nggak terbayang. Tadinya mungkin mancing juga iseng-iseng berhadiah gitu kan. Beneran dapat hadiah. Saking senangnya ya kan, beraktivitas naik gitu. Mungkin denyut nadinya pun nggak bisa tidur lagi gitu kan. Jadi waktu kita menunggu, Tuhan mempersiapkan hati kita sehingga waktu kita dapatkan kita lebih siap. Dan itu yang Tuhan izinkan kepada Abraham. Dan hari ini jika kita menanti
Tuhan memang izinkan kita menanti. Sama seperti Advent mengingatkan kita bahwa kita sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Waktu saya kuliah, ide Yesus akan datang kedua kalinya kami nggak suka, kan dulu di persekutuan mahasiswa. Tapi kalau dibilang Yesus akan datang, wah ini masih semester berapa, belum wisuda, belum menikah, jangan dulu lah gitu kan, tunda dulu Tuhan gitu, ya kan? Kenapa? Karena apa yang kami nanti, apa yang kami harapkan, kami merasa konflik dengan kedatangan Tuhan. Harapan kami itu konflik dengan kedatangan Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau bertanya, kira-kira dari semua yang kita nantikan, mana lebih penting daripada ketemu dengan Tuhan? Mana lebih penting apa yang kita inginkan hari ini dengan bertemu dengan Yesus yang menciptakan segalanya? Mana lebih penting penghormatan, atau mungkin kita sedang berdoa untuk gereja gedung yang besar? Mana lebih penting dengan bertemu dengan Tuhan? Kalau gedungnya besar kita nggak bertemu Tuhan juga sulit ya. Nah kira-kira dari semua yang kita gumuli hari ini, manakah yang lebih penting? Makanya Advent mempersiapkan hati kita. 4 minggu ini kita persiapkan sampai nanti tanggal 25 Desember ini bukan sekedar peringatan, tapi mempersiapkan hati kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Seringkali karena agenda kita merasa kedatangan Tuhan itu gak penting kan. Aku harus dapatkan dulu, aku harus sampai dulu, dan lain sebagainya. Pertanyaannya tetap sama, mana kira-kira lebih penting Tuhan dari semua yang kita impikan? Next. Nah, dalam bacaan kita pagi ini yang dibacakan oleh Josie diingatkan, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Yang lain dikasih tahu, Nuh dikasih tahu, tapi yang lain bilang, wah itu nggak masuk akal Nuh. Kita lakukan apa yang kita mau, kita pengen capai ini, kita capai dulu, biar ada untuk fit di sosial media, kira-kira begitu kalau zaman dulu kan. Kita harus capai dulu, kita nikmati aja. Sedangkan Nuh dia setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah makanya apapun cita-cita kita hari ini tidak masalah, tapi pastikan yang kita cita-citakan itu beriringan dengan kehendak Tuhan. Saya percaya menikah itu kehendak Tuhan ya. Yang mau menikah katakan amin. Amin. Jadi jangan, wah ini kayaknya harus meninggalkan, enggak. Oke, jadi pastikan apa yang kita inginkan itu jangan konflik dengan kedatangan Tuhan, sehingga waktu Tuhan datang kita juga bersuka cita. Amin. Nah, yang kedua, Advent akan bermakna, penantian akan bermakna jika kita sadar bahwa kita perlu juru selamat. Kalau kita merasa ya aku baik-baik saja, tanpa Tuhan juga aku bisa, tanpa Tuhan juga aku sanggup, maka Advent ini gak akan ada maknanya. Dan nanti Natal juga mungkin gak ada maknanya. Kenapa? Karena Natal tidak hanya merayakan kelahiran Yesus, tapi menyambut kedatangannya yang kedua, dan juga menyambut kedatangannya hari demi hari dalam hidup kita. Kira-kira dalam Advent ini kita sadar gak bahwa kita perlu Tuhan? Tuhan, aku ingin berubah, aku ingin kerohanianku sekarang berubah Tuhan. Aku ingin lepas dari keterikatanku. Aku perlu bantuan Tuhan. Ketika kita punya ini, maka Advent ini akan bermakna. Kita menantikan Tuhan. Ada sebuah lagu yang saya share kemarin, dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti, oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menanti penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut sang Immanuel. Inilah kita menanti Tuhan. Itu Advent, kita menantikan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan selama 4 minggu ini, ambil waktu
untuk punya sikap menantikan Tuhan. Mungkin waktu kita kerja, ya, dimanapun kita berada, 5 menit, Tuhan, dalam situasiku ini aku menantikan pertolongan-Mu. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel. Saya percaya kita juga banyak, ya, menanti sesuatu pastinya. Dan dalam Advent juga kita diingatkan menanti Yesus penolong kita. Nantikanlah Dia dalam masa Advent ini. Dan yang terakhir dalam kitab ini di ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, pertanyaan, apakah kita harus, kapan Dia datang gitu kan? Seperti pagi hari kita lihat, ini kira-kira hujan nggak hari ini? Bawa payung dan lain sebagainya kan? Hari ini tiba-tiba hujan kering, ya. Kita nggak tahu kapan hujan dan seringkali lebih banyak hujan. Nah, bersiap sedia bukan berarti kita harus panik, tiap hari lihat ke langit, datang nggak Tuhan dan lain sebagainya. Sama seperti Nuh, apa yang dilakukan Nuh? Dia setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Setiap hari Dia Immanuel, Dia menyertai saudara dan saya. Siap sedia artinya apa? Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya berdoa kiranya dalam masa Advent ini kita tidak hanya mempersiapkan diri kita untuk merayakan kedatangannya yang pertama, tetapi kita menanti kehadiran pertolongan Immanuel di dalam kehidupan kita, sehingga pada tanggal 25 nanti kita bisa merayakan yang pertama. Tapi kira-kira beginilah nanti aku ketemu dengan Tuhan, bertetap muka dengan Dia, Immanuel, penolongku, dan ada sukacita yang luar biasa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami perlu Engkau ya Tuhan, kami menantikan-Mu ya Bapa. Biarlah dalam masa Advent ini kami memiliki waktu untuk menantikan Engkau di dalam kehidupan kami, memperbaharui kerohanian kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, di atas segalanya, di atas segala yang kami nantikan, Engkau terlebih besar ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.